Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Guru. Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang membuat ringkasan dari suatu bacaan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kali ini kita belajar membuat ringkasan. Oke, kita langsung saja. Apa sih sebenarnya ringkasan itu? Nah, ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek, tetapi lengkap. Jadi, dari teks yang panjang kita pendekkan, tetapi tidak menghilangkan inti-inti dari bacaan tersebut. Lalu bagaimana sih langkah-langkah membuat ringkasan? Oke, cara yang pertama adalah dengan kita membaca teks asli. Nah, kita baca dulu teksnya, kita pahami dulu. Nah, kemudian setelah kita pahami, kita akan tahu hal-hal penting apa yang ada di dalam teks tersebut. Nah, tak lupa nanti kalian juga harus menentukan gagasan pokok. Jadi, kalian tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Misalkan paragraf 1, kalimat yang penting apa, kalian tulis terlebih dahulu. Yang kedua, paragraf kedua kalian pahami dulu. Oh, ini ada inti dari paragraf, kalian tandai atau tulis terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kalian menulis ringkasannya. Oke, nah sekarang kita pahami teks berikut. Ada bacaan lompat batu di Nias. Nah, sekarang kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Lompat batu, khususnya di Desa Bawe, Mataluwo, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Saat itu, sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka berlatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan. Seiring perkembangan zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini, tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di Desa Bawe, Mataluwo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan. Nah, sekarang kita buat bersama-sama dulu untuk ringkasan dari bacaan tadi. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, sekarang langkah yang pertama, kita membaca teks dengan teliti. Dibaca teksnya, kemudian langkah yang kedua, tentukan gagasan pokok tiap paragraf. Nah, seperti yang Pak Guru bilang tadi. Oke, untuk paragraf 1, itu gagasan pokoknya lompat batu, khususnya di Desa Bawe, Mataluwo, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Untuk paragraf kedua, seiring perkembangan zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Jadi, dari bacaan tadi kita sudah mendapatkan 3 gagasan pokok. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan, kita kemudian tuliskan gitu ya. Lalu menuliskannya bagaimana ya? Nah, seperti ini. Setelah kita tadi membaca dengan teliti, memahami bacaannya, kemudian langkah yang kedua kita menentukan paragrafnya, kemudian kita tulis, kita satukan dari ketiga tadi sehingga menjadi sebuah kalimat seperti ini.
Lompat batu, khususnya di desa Bawe Mataluwo, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Seiring perkembangan zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Nah, jadi meringkas itu kita menuliskan hal-hal yang pentingnya saja, kemudian kita rangkai, kemudian kita tuliskan. Nah, seperti itu anak-anak. Oke. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.